Sebelumnya itu dia sudah mengakibatkan pola sirkulasi siklonik sehingga pada tanggal 27, 28, 29, 30 Maret itu terjadi hujan besar-besaran. Hujan besar-besaran sehingga di wilayah Flores Timur waktu itu di Adonara itu terjadi banjir yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Nah, pada saat dia terjadi, dia meningkat jadi siklon tropis, itu angin kencang dan tidak ada hujannya hujan ringan saja. 1 hari setelah dia menjadi siklon tropis, bahkan tidak ada hujan lagi, anginnya kencang sekali. Jadi memang siklusnya seperti itu. Jadi kalau sudah meningkat jadi siklon tropis, dampak cuaca ekstrim yang terjadinya itu angin kencang dan gelombang tinggi, sehingga pada saat tanggal 1 atau tanggal 2 kemarin dia menjadi siklon tropis Thalia, itu hujan di wilayah NTT sudah berkurang. Hujan terakhir, hujan lebat sampai ekstrem di wilayah NTT itu terakhir tanggal 31 Januari sampai di wilayah Kabupaten Kupang, Kota Kupang itu terjadi, terutama di Kabupaten Kupang itu terjadi banjir bandang di wilayah Fatuleu, Kecamatan Fatuleu Barat. Tetapi tanggal 2, tanggal 3 itu sama sekali di Kota Kupang dan Kabupaten Kupang sudah tidak terjadi hujan lagi. Yang ada hanya angin kencang dan gelombang tinggi, terutama di wilayah NTT bagian selatan, seperti di selatan Pulau Sumba, terus di Saburai Jua, Rotendao, dan di selatan Pulau Timur. Yang itu yang sekarang merasakan dampak tidak langsung dari siklon tropis Thalia dengan peningkatan gelombang tinggi yang sekarang di gelombang tinggi sebelah selatan itu maksimum sampai 4 meter dan rata-rata 2,5 meter, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Stia. Dan sekarang siklon tropis ini dan siklon tropis Thalia dan juga siklon tropis Vince ini, apakah ada kaitannya dengan sekarang kan sudah tidak menjadi angin kencang, atau kita juga masyarakat juga diwaspadai dengan bencana hidrometeorologi seperti itu pasti? Ya Bu, jadi siklon tropis Thalia ini pada saat muncul tanggal 1 itu kategorinya kategori 1. Nah sekarang dia berada di 930 km sebelah barat daya dan pasar kategorinya sekarang terakhir kategori 3. Jadi kekuatannya semakin menguat, tapi kita bersyukur dia sudah sangat jauh sehingga dampaknya tidak terlalu banyak di wilayah NTT, terutama NTT, yang ada hanya gelombang tinggi yang dirasakan sekali di sebelah selatan Pulau Sumba, Saburai Jua, terus Rotendao, dan sebelah selatan Pulau Timur. Nah, untuk potensi cuaca ekstrim kita masih terus mewaspadai. Walaupun sudah 4-5 hari di wilayah NTT tidak terjadi hujan yang cukup signifikan, tetapi kita masih perlu mewaspadai karena saat ini kita berada pada puncak musim kemarau, pada puncak musim hujan, Bu. Pada puncak musim hujan, sehingga potensi cuaca ekstrim dalam bentuk hujan lebat sampai ekstrim, terus disertai petir dan angin kencang, masih berpotensi terjadi. Jadi potensi curah hujannya itu bukan saja dipengaruhi oleh siklon, tapi bisa saja dipengaruhi oleh fenomena-fenomena yang lain. Seperti saat ini dari awal kita memasuki awal musim hujan di wilayah NTT pada bulan awal Desember akhir November itu, wilayah NTT atau wilayah Indonesia dipengaruhi oleh fenomena La Nina. Nah, fenomena La Nina ini kalau kita tahu bahwa La Nina ini menambah curah hujan. Kalau kebalikannya El Nino. Kalau El Nino ini pada saat terjadinya mengurangi curah hujan pada saat musim hujan, tapi kalau terjadi fenomena La Nina ini dia menambah curah hujan. Nah, fenomena La Nina ini aktifnya pada saat memasuki musim hujan di Indonesia dan diperkirakan sampai bulan April atau Mei. Sehingga fenomena La Nina mempengaruhi peningkatan curah hujan pada saat terjadi musim hujan dan terutama pada saat puncak musim hujan ini. Seperti saat ini kita perkirakan sekitar hari ini juga beberapa wilayah berpotensi hujan, terus beberapa hari ke depan juga NTT berpotensi hujan lebat sampai ekstrim terutama di akhir pekan nanti
tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9 seperti berpotensi kembali terjadi hujan lebat sampai ekstrim. Oleh sebab itu kita menyampaikan kepada masyarakat untuk jangan lengah karena sudah 5 hari tidak terjadi hujan yang lebat, sehingga beranggapan bahwa sudah tidak terjadi lagi hujan lebat, sehingga hal biasa. Tetapi kita perkirakan masih akan terjadi potensi hujan lebat. Oleh sebab itu kita mengharapkan kepada masyarakat atau instansi terkait, terutama masyarakat yang berada di wilayah-wilayah yang berpotensi terjadi bencana banjir bandang, tanah longsor, untuk mengantisipasi lebih dini. Apabila ada peringatan dini dari BMKG atau masyarakat melihat tanda-tanda alam akan berpotensi terjadi hujan lebat seperti kondisi kita sudah gelap, terus dikelimuti oleh awan-awan tebal, terutama masyarakat yang berada di wilayah-wilayah yang berpotensi banjir, tanah longsor, atau masyarakat yang berada di bantaran sungai untuk bisa mengevakuasi diri sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjadi banjir atau longsor seperti itu, Bu. Baik, terima kasih atas informasinya pasti di pagi hari ini terkait dengan siklon tropis Tahlia dan juga siklon tropis Vince ini yang memang sudah memberikan kita sudah agak membaik ya untuk cuaca di beberapa hari terakhir ini. Dan tentunya juga masih perlu adanya waspada terhadap masyarakat atas angin kencang dan juga bencana-bencana hidrometeorologi ya pasti ya. Iya, Bu. Baik, terima kasih pasti atas informasinya di pagi hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi para pendengar semua. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih kembali pasti. Ya, pendengar, demikian kami sampaikan ya ke ruang dengar Anda terkait dengan siklon tropis Tahlia dan juga siklon tropis Vince ini yang memang sudah menjauh dari Nusa Tenggara Timur. Tentunya kami juga akan terus update ke ruang dengar Anda dengan informasi lainnya di pagi ini pendengar. Tetap bersama kami Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.